Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam mendirikan usaha ternak potong. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama M. Syaukani dengan NIM E19101, yang kedua Bondan Pratama dengan NIM E119.009, yang ketiga Roberto E119.011, dengan saya sendiri Aan Kunaifi E119.013, ada lagi Rizky Kurniawan E119.035, selanjutnya Robi Hariswan E119.039, dan yang terakhir Akil Najmi dengan NIM E119.043. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam mendirikan usaha ternak potong. Bisnis pembesaran sapi potong merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari permintaan akan daging sapi yang tidak pernah surut, dan juga harga daging sapi yang relatif stabil dan tinggi. Agar sukses dalam usaha pembesaran sapi, ada beberapa strategi yang kiat khusus agar sukses penggemukan sapi. Persiapan untuk memulai usaha pembesaran sapi. Yang pertama, ada langkah awal dalam usaha ini, tentu saja menyiapkan kandang sapi. Poin penting dalam menyiapkan kandang adalah lokasi dengan suhu kandang rata-rata 30 derajat Celcius dengan kelembapan 75%. Nah, baiklah, di sini saya akan serahkan kepada Bondan Pratama. Baiklah, perkenalkan nama saya Bondan Pratama dengan NIM E119.009 akan melanjutkan. Baik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mendirikan usaha ternak potong. Di antaranya adalah yang perlu kita pertimbangkan, yaitu yang pertama, bibitnya itu harus unggul dulu. Bibit yang unggul merupakan jaminan dari kualitas ternak yang sehat, berbobot, serta memiliki nilai yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah lokasi dan kebersihan kandang. Ini sangat penting. Jadi kita harus memilih lokasi yang jauh dari penduduk. Kemudian menggunakan sistem yang standar untuk kebersihan serta kesehatan kandang, termasuk juga gunakan sistem pengolahan yang tepat untuk membuang limbah kotoran ternak. Dan kemudian yang ketiga adalah makanan dan vitamin untuk ternak. Kualitas pakan akan mempengaruhi dan menentukan bobot serta kesehatan ternak. Dan kemudian vitamin juga sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kualitas ternak. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Akil. Baiklah, kiat strategi dalam pembesaran sapi potong. Pemberian pakan sapi disesuaikan dengan berat badan sapi. Setiap sapi membutuhkan pakan hijauan sebesar 10% dari bobot badannya dan konsentrat 1-2% dari bobot sapi. Bersihkan kandang dan peralatan secara rutin. Mandikan sapi secara rutin. Usahakan lantai kandang selalu kering. Hal ini mencegah penyakit kuku busuk yang kerap terjadi pada ternak sapi. Lakukan vaksin secara teratur. Pemberian pakan yang baik akan berbanding lurus dengan pertumbuhan sapi yang maksimal. Ukuran berat sapi saat peternak ini akan heritabilitas berat baik untuk calon bakal harus tinggi karena ada korelasi positif 48% antara berat lahir dengan laju pertumbuhan. Baik, saya serahkan kepada Robert untuk selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Selalu cek perkembangan bakalan mulai dari pertumbuhan setelah di sapi, penampilan reproduksi, efisiensi pakan, sifat karkas, dan bebas dari cacat genetik. Untuk
penampilan reproduksi cukup penting diperhatikan karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Untuk sapi yang mengalami sakit, langsung dipisahkan dari sapi sehat dengan sesegera mungkin. Dilakukan penindakan pengobatan. Pembesaran sapi potong bisa dijual setelah 8 bulan pembesaran. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robi. Oke, akan saya lanjutkan. Berikut ini merupakan rincian pernyataan tentang upaya mengemukakan sapi serta pemberian pakan yang baik bagi ternak potong. Di Indonesia, proses penggemukan sapi lebih efisien dengan menggunakan kandang atau keremen. Dalam melakukan penggemukan sapi dengan menggunakan kandang atau keremen, maka caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sapi dimasukkan ke kandang. 2. Pemberian pakan dan air minum tidak dibatasi. 3. Pakan hijauan dan konsentrat. 4. Sapi tidak dipekerjakan. 5. Pemberian obat cacing dan suplemen secara teratur untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh. Yang terakhir, angka waktu penggemukan dilakukan selama 100 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rizky. Pemberian pakan. Pakan harus mudah diperoleh, mengandung zat gizi yang tinggi, harus tersedia setiap waktu dengan harga yang terjangkau. Pakan ternak sapi bisa diganti selama memiliki kandungan gizi yang sama. Pakan tidak beracun, tidak dipalsukan ataupun dirusak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Syaukani. Oke, baiklah. Saya melanjutkan dan akan yang terakhir, yaitu tantangan dalam mendirikan usaha peternakan. 1. Kurangkan edukasi kepada masyarakat tentang cara beternak yang baik. 2. Pemilihan lokasi kandang yang kurang tepat, kesalahan dalam penanganan limbah hasil peternakan. 3. Harga pakan yang baik tergolong belum terjangkau. 4. Volumenya besar. 5. Biaya distribusi yang belum terjangkau. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sajikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.